warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang terhormat. Selamat datang di debat semi formal kita hari ini yang mengangkat isu krusial dalam dunia pendidikan. Bantuan biaya pendidikan BOS atau BOSP belum teralokasikan dengan baik. Saya Nurlaili dengan NIM akhir 104 akan memandu jalannya debat ini. Di sisi kanan saya hadir tim pro yang akan mendukung mosi ini dengan argumen-argumen yang kuat, sedangkan di sisi kiri saya ada tim kontra yang akan menentang mosi ini dengan perspektif yang berbeda. Mari kita mulai dengan penyampaian argumen dari tim pro. Terima kasih kepada moderator. Tapi saya Muhammad Nurul Anwar dengan 081. Saya Alfiatur Salwa Ahmad 112. Saya Siti Badina. Kami dari tim pro sangat mendukung mosi ini. Bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP adalah program yang sangat penting untuk mendukung pendidikan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, pada kenyataannya, alokasi dana ini belum berjalan optimal dan masih jauh dari harapan. Menurut data yang kami peroleh, yang pertama, inefisiensi dalam penggunaan dana. Banyak laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang menemukan adanya inefisiensi dalam penyalahgunaan dana BOS. Contohnya, pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, markup harga yang signifikan, dan laporan fiktif yang merugikan negara. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa dana BOS sering digunakan untuk kegiatan yang kurang prioritas, seperti studi banding yang tidak relevan atau pengadaan fasilitas mewah namun tidak esensial. Kami mendapatkan data ini dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang kedua adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengajuan dan pelaporan dana BOS seringkali tidak transparan, sehingga sulit untuk diawasi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Banyak sekolah yang enggan membuka informasi terkait penggunaan dana BOS kepada publik. Mekanisme pelaporan yang rumit dan kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak sekolah kesulitan dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Hasil penelitian dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan bahwa kurangnya transparansi membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan dana BOS. Yang ketiga adalah sumber dari argumen tersebut adalah hasil penelitian dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, survei integritas sektor pendidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga yaitu tidak meratanya distribusi dan akses, yaitu distribusi dana terutama antar sandal itu udah mana yo? Ini sekolah di Cilacap. Ini Alin data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud alokasi dana per siswa di daerah terpenuhi jauh lebih rendah dibandingkan dengan di kabupaten. Padahal kebutuhan mereka lebih besar. Akibatnya, sekolah di daerah terpencil kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti buku pelajaran,
alat peragam dan fasilitas sanitasi yang layak. Sumber yang didapat yaitu data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, laporan dari organisasi pemerintah atau NGO yang berfokus pada pendidikan informatika. Yang keempat, dampak negatif pada kualitas pendidikan, yaitu alih-alih meningkatkan kualitas pendidikan, dana BOS yang tidak teralokasikan dengan baik justru dapat memperburuk kondisi pendidikan. Guru sering sehingga kurang fokus pada tugasnya. Dana BOS seharusnya dapat digunakan untuk Nanti ini kasih ke Rama ya. Iya. pelajaran yang tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan kurikulum juga menjadi masalah yang menghambat proses pembelajaran. Sumber yang dapat dari penelitian dan penelitian opini dari penelitian di berbagai media. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa alokasi dana BOS atau BUMD harus dialokasikan dengan baik dan perlu adanya perbaikan yang signifikan. Perbaikan ini harus mencakup peningkatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan distribusi. Sekian dari kami, Tim Pro. Selanjutnya kita dengarkan argumen dari tim kontra. Saya Dewi Anggraini dengan Interarit 041. Saya Putri Lari dengan 011. Saya Pranjana Indonesia 2 dengan 011. Kami dari tim kontra akan menyampaikan argumen kami. Terima kasih sebelumnya untuk kami dari tim kontra memiliki pandangan. Kami mengakui bahwa ada tantangan dalam alokasi dana BOS. Kami percaya bahwa program ini secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa jutaan siswa telah merasakan manfaat positif dari program ini. Data dan argumen yang telah kami kumpulkan, yang pertama, peningkatan akses pendidikan yang signifikan. Dana BOS telah membantu jutaan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah. Ini terbukti dari peningkatan angka partisipasi sekolah atau APS dan angka pendidikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa dana BOS, banyak siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Dana BOS memberikan harapan bagi mereka untuk meraih masa depan yang baik. Sumber data yaitu data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kemendikbud, laporan tahunan Kemendikbud. Perbaikan infrastruktur sekolah yang dana BOS memperbaiki memelihara ruang kelas terstruktur dan meskipun masih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan dana BOS telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kondisi fisik sekolah. Laporan dari berbagai sekolah penerima dana BOS menunjukkan bahwa mereka telah berhasil memperbaiki atap yang bocor, membangun toilet yang bersih, dan melengkapi laboratorium perawatan yang memadai. Sumber laporan dari berbagai sekolah penerima dana BOS. Dokumentasi foto dan video dari kegiatan perbaikan infrastruktur sekolah. Ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran yang bertahap. Dana BOS dapat digunakan untuk pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, dan alat peragam, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru-guru yang mendapatkan pelatihan melalui dana BOS menjadi lebih kompeten dan inovatif dalam mengajar.
Mereka mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Hasil evaluasi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah penerima dana BOS mengalami peningkatan yang signifikan. Sumber hasil evaluasi dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), testimoni dari guru dan siswa di sekolah penerima dana BOS. 4. Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas BOS. BOS. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas program BOS atau BOS melalui berbagai kebijakan dan program. Pemerintah telah memunculkan sistem pelaporan online yang lebih transparan dan akurat. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dan inspeksi dan audit yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang pengelolaan dana yang baik dan benar. Sumber Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan BOS siaran dari Kemendikbud. Kami percaya bahwa dengan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih tinggi, dan perbaikan sistem yang berkelanjutan, dana BOS atau dana BOSP dapat dialokasikan dengan baik lagi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih kepada kedua tim atas argumen yang telah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari tim pro, silahkan ajukan pertanyaan kepada tim kontra. Tim kontra menyebutkan bahwa dana BOS meningkatkan akses pendidikan. Namun, bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa masih banyak anak putus sekolah karena biaya pendidikan, terutama di daerah terpencil? Apakah dana BOS yang benar-benar efektif menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Itulah pertanyaan kami dari tim pro untuk tim kontra. Terima kasih atas pertanyaan. Kami mengakui bahwa masih ada anak, tetapi kami percaya bahwa tanpa dana BOS jumlah akan jauh lebih besar. Dana BOS adalah salah satu solusi, tetapi bukan satu-satunya. Perlu ada upaya lain seperti ini, program bantu sosial lainnya, dan perbaikan infrastruktur yang mendukung akses pendidikan di daerah terpencil. Kami juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui program-program yang lebih spesifik dan terarah. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari tim kesimpulan. Kami mengakui adanya tantangan alokasi dana BOS atau BOSP, tetapi kami percaya bahwa program ini membuat dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih tinggi, perbaikan sistem yang berkelanjutan, dan komitmen dari semua pihak, dana BOS atau dana BOSP dapat dialokasikan dengan baik lagi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pendidikan di Indonesia. Kami berharap debat ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program BOS atau BOSP dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya untuk tim kontra, silahkan mengajukan pertanyaan kepada tim pro. Adanya inefisiensi dan hilangnya transparansi
konkretnya masalah itu implementasi. Terima kasih tim kontra untuk pernyataannya dan segera saya jawab. Untuk solusi kami adalah yang pertama, peningkatan pengawasan yang partisipatif melibatkan masyarakat, media, dan organisasi non-pemerintah dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Bentuk tim pengawas independen yang bertugas memantau dan melaporkan penyimpangan. 2. Transparansi anggaran yang terintegrasi. Publikasikan anggaran dan laporan penggunaan dana BOS secara online melalui platform yang mudah diakses oleh publik. Integrasikan sistem pelaporan dana BOS dengan sistem keuangan daerah dan nasional. 3. Evaluasi berkala yang komprehensif. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Berikan sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan dan berikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil mengelola dana BOS dengan baik. 4. Peningkatan kapasitas pengelola dana BOS. Berikan pelatihan yang intensif kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang pengelolaan dana BOS yang baik dan benar. Sediakan pendampingan dan konsultasi bagi sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengelola dana BOS. Kami percaya bahwa solusi ini realistis dan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua pihak yang terkait. Sekian dari jawaban kami dari tim Pro. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan pada debat kali ini. Udah mapan. Sebagai kesimpulan, kami tetap pada pendirian bahwa alokasi dana BOS atau BOSP belum teralokasikan dengan baik. Bukti-bukti yang kami sampaikan menunjukkan adanya inefisiensi, kurangnya transparansi, tidak meratanya distribusi, dan dampak negatif pada kualitas pendidikan. Kami berharap debat ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistem alokasi dana BOS atau BOSP agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses perbaikan. Sekian kesimpulan yang kami paparkan dan terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Notulen. Saya Ananda Putra Akadia dengan NIM 050 sebagai Notulen akan membacakan kesimpulan dari Ketua Tim. Yang pertama, Tim Pro kesimpulannya adalah mereka tetap pada pendirian bahwa alokasi dana BOS atau BOSP belum teralokasikan dengan baik. Bukti-bukti yang kami sampaikan menunjukkan adanya inefisiensi, kurangnya transparansi, tidak meratanya distribusi, dan dampak negatif pada kualitas pendidikan. Kami berharap debat ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistem alokasi dana BOS atau BOSP agar lebih efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses perbaikan. Lalu untuk kesimpulan tim kontra adalah mereka mengakui adanya tantangan dalam alokasi dana BOS atau BOSP. Tetapi kami percaya bahwa program ini memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia.
dengan pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih tinggi, perbaikan sistem yang berkelanjutan, dan komitmen dari semua pihak, dana BOS atau BOSP dapat dialokasikan dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pendidikan di Indonesia. Kami berharap debat ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program dana BOS atau BOSP yang memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.